Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1833 sampai bab 1836. Apakah kamu masih ingin bertanya padaku? Ye Chong bertanya. Tidak, saya tidak akan bertanya lagi. Saya tidak akan bertanya lagi, kata Zixiang. Ye Chong menyentuh dagunya, tapi, aku khawatir terlalu mudah membiarkanmu seperti ini. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong melirik harta karun itu. Zixiang berkata, berikan semuanya padamu, selama kamu mengampuni aku, semua ini akan menjadi milikmu. Ye Chong tersenyum, cukup banyak kemudian, Ye Chong tidak sopan dan memberikan semua harta di King Luo, rumah harta karun untuk semua di saku. Lalu, dia berjalan ke sisi Zixiang dan mengetuk dengan lembut. Perairan yang membekukan Zixiang mencair dalam sekejap. Zixiang mendapatkan kembali kebebasannya, tapi dia terlalu berani melakukannya lagi. Ye Chong Wenao, izinkan saya bertanya, apakah ada jalan keluar lain di sini? Zixiang mengangguk dan berkata, ya, ada jalan keluar lain, tapi... Ye Chong bertanya, tapi apa? Zixiang ragu-ragu, dia berkata, namun, itu tidak sia-sia, bisakah Anda mengembalikan dua harta itu kepada saya? Anda masih ingin kembali, pergilah ke neraka, kata Ye Chong. Ini membuat Zixiang ketakutan, dan dia berkata dengan cepat, tidak, kataku, sebenarnya ada saluran air di bawah danau Dewa Musim Semi, terhubung ke sungai kecil, bawa aku ke sana, kata Ye Chong. Beraninya Zixiang mengatakan tidak, dia dengan cepat membawa Ye Chong dan berenang menuju jalur air. Jalur air ini berada di dasar danau Dewa Musim Semi, di bawah tumpukan batu yang sangat tidak mencolok. Jika bukan karena makhluk bawah air seperti Zixiang, akan sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Dengan cara ini, Ye Chong tidak harus kembali dari danau Dewa Musim Semi. Lagi pula, San Sao Huang dan yang lainnya masih harus menunggunya di sana. Ye Chong menyusuri jalur air, melambaikan tangannya ke Zixiang, dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Lalu, Ye Chong berbalik dan menghilang. Zixiang tampak sedih. Kali ini dia benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Bukan saja dia tidak mendapatkan roh 10.000 bunga, tetapi semua hartanya hilang. Kali ini kerugian besar, semakin Zixiang memikirkannya, semakin dia patah hati dan mengutuk Ye Chong dalam lingkaran. Di sisi lain, Ye Chong mengikuti jalur air dan muncul ke permukaan dalam waktu kurang dari setengah jam. Saat ini, dia berada di sungai kecil. Sungai kecil ini berada di kaki gunung yang jauh dari danau Dewa Musim Semi. Setelah Ye Chong keluar, dia menghela nafas lega. Sin Sin dalam senjata ajaib luar angkasa, sambil menghisap inti dari biji kayu harum, berkata kepada Ye Chong, saudara Ye Chong, kamu sangat kuat. Ye Chong kini telah memperoleh tulang gadis giok Dewa Musim Semi, dan sekarang dia hanya perlu menggunakan tulang gadis giok Dewa Musim Semi, berikan kepada Nyonya Suci Musim Semi, sehingga Nyonya Suci Musim Semi dapat mengembalikan wujud aslinya, dan Murong Yan terselamatkan. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak sabar untuk kembali dan bergabung dengan Akiao dan Murong Yan. Sebelum pergi, Ye Chong naik ke tempat yang lebih tinggi dan memandang rendah danau Dewa Musim Semi. Dia menemukan bahwa jumlah penjaga di sekitar danau Dewa Musim Semi tampaknya jauh lebih kecil. Terlebih lagi, San Sao Huang tidak termasuk di antara mereka. Apakah Tuan Muda San membawa seseorang pergi? Ye Chong penasaran. Mereka pergi tanpa menunggu Ye Chong. Mungkinkah ada masalah lain yang lebih mendesak? Namun, tidak apa-apa jika dibiarkan begitu saja. Setelah itu, Ye Chong pergi dari sini dan kembali ke gunung tempat dia terpisah dari Akiao dan yang lainnya. Dia dan Akiao membuat kesepakatan bahwa Akiao dan Murong Yan akan bersembunyi di pegunungan dan menunggu Ye Chong.
Setelah Ye Chong tiba di sini, dia mengirim sinyal sesuai kesepakatan. Tapi yang tidak disangka Ye Chong adalah Akiao tidak menjawab. Ye Chong sedikit khawatir dan mencoba mengirimkannya 2 kali lagi, tapi tetap tidak mendapat balasan. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati Ye Chong. Apakah sesuatu akan terjadi? Dia akan mencari jejak Akiao dan Murongyan. Pada saat ini, Ye Zhan tiba-tiba menyadari sosok di depannya. Sekilas Ye Chong mengenali sosok itu. Wajah sosok itu bengkak dan matanya bengkak. Tapi dia tidak diragukan lagi adalah murid yang ditangkap oleh mereka sebelumnya. Hidung memar dan wajah bengkak disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Akiao. Murid itu juga melihat Ye Chong, berbalik dan lari. "Berhenti!" teriak Ye Chong. Murid itu tidak berhenti sama sekali, tetapi berlari semakin cepat. Ye Chong berteriak lagi, tapi pihak lain tidak berniat berhenti. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Ye Chong. Hampir dalam sekejap, Ye Chong menyusulnya. Ye Chong meraih murid itu dan bertanya, "Mengapa kamu lari ketika melihatku?" Aku tidak melihatnya." Kebiasaan gagap murid lama ini terjadi lagi. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan dan bertanya lagi, "Apakah Anda melihat janda hitam dan Murongyan?" Murid itu berpura-pura tidak bersalah. Tidak, saya benar-benar tidak melihatnya." Ye Chong mendengus dingin, dan tanpa berbicara omong kosong padanya, dia langsung mengaktifkan mata Dewa Naga dan langsung mengendalikan pikiran murid ini. "Katakan padaku, kebenaran," Ye Chong berkata. "Di mana Black Widow dan Murongyan?" kata-kata Ye Chong bergema di benak muridnya, seperti perintah yang tidak bisa dilanggar. "Mereka ditangkap oleh pemilik kios, saya melarikan diri, menceritakan rahasianya kepada pemilik kios, dan memimpin pemilik kios untuk menangkap mereka, biarkan mereka pergi." Setelah mengatakan ini, para murid tercengang. Bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Ternyata San Shao Huang telah menunggu di tepi danau Dewa Musim Semi, menunggu Ye Chong muncul. Kemudian murid ini pergi untuk memberitahunya, mengatakan bahwa dia memiliki petunjuk tentang teman-teman Ye Chong. San Shao Huang sangat gembira dan sedang menunggu Ye Chong di sini. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, jadi sebaiknya dia menangkap temannya dan memancing Ye Chong ke istana hantu musim semi. Jadi, dia menangkap janda hitam dan Murongyan dan membawa mereka ke istana hantu musim semi. Ye Chong mengerutkan kening. Pantas saja dia tidak bisa menghubungi Akiao dan Murongyan. Ternyata mereka sudah ditangkap. Terlebih lagi, murid keji inilah yang menceritakan rahasianya. "Oke, ternyata kaulah yang menceritakan rahasianya." Ye Chong mengangkat tinjunya. Murid itu berkata dengan panik, tidak, itu semua salah paham, saya juga tidak ingin melakukannya, sebelum pihak lain selesai berbicara, Ye Chong sudah meninjunya, menendang. Tidak peduli bagaimana muridnya berteriak dan meratap, Ye Chong tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Setelah cukup berjuang, Ye Chong pergi dan mengejar San Shao Huang. Di hutan, hanya murid-murid yang dipukuli yang tersisa dalam bentuk manusia, menangis dan meratap, ini sangat tidak manusiawi. Di sisi lain, Ye Chong dengan cepat menyusul San Shao Huang dan yang lainnya. San Shao Huang memimpin tim yang besar, jadi tentu saja dia tidak bisa bergerak terlalu cepat. Saat ini hari sudah mulai larut, mereka memasuki kota kecil dan menemukan halaman sebuah keluarga kaya untuk beristirahat. Ketika keluarga kaya mendengar bahwa mereka berasal dari istana hantu musim semi, mereka tentu saja tidak berani mengabaikan mereka dan memperlakukan San Shao Huang dan yang lainnya sebagai tamu terhormat. Dan Ye Chong juga menyelinap masuk dengan tenang. Untungnya, Xin Xin bersama Ye Chong. Xin Xin menyamarkan aura Ye Chong, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak melihat bahwa Ye Chong adalah orang luar. Di tengah malam, Ye Chong berdiri di luar halaman sebuah keluarga kaya, memikirkan cara masuk dan menyelamatkan orang. Meski tembok keluarga kaya ini tidak tinggi, Ye Chong merasa kesusahan saat melihat ke tembok dan merasa akan sulit untuk memanjatnya. Karena di dalam tembok itu ada pemilik warung San Shao Huang.
Kekuatan Ye Chong saat ini sangat sulit untuk menghadapi San Shao Huang ini. Jika dia terburu-buru menyelamatkan orang seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa diselamatkan, dan dia akan dibunuh oleh San Shao Huang. Ye Chong berpikir lama, dan ketika dia mengerutkan kening, Sin Sin, roh ribuan bunga, melompat keluar. Dia berkata, apakah kamu tidak mendapatkan pil transformasi ketika kamu berada di dasar danau dewa musim semi? Kamu dapat menggunakan pil transformasi untuk masuk. Pil transformasi? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengambil semua harta karun di bawah danau dewa musim semi. Ada banyak harta karun yang Ye Chong bahkan tidak tahu apa itu. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melihat lebih dekat. Namun, Sin Sin tampak bosan dengan senjata ajaib luar angkasa dan telah memeriksa semua harta karun yang telah direbut kembali oleh Ye Chong. Salah satu harta karunnya adalah pil transformasi. Setelah diminum manusia bisa berubah menjadi berbagai macam hewan, namun efeknya hanya 1 jam. Adapun jenis hewan apa yang diubahnya, tergantung sari dan darah hewan mana yang digunakan saat membuat pil transformasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sin Sin, Ye Chong merasa itu ajaib. Pil transformasi semacam ini bahkan tidak diperkenalkan dalam warisan Dewa Naga. Kemudian, Sin Sin mengeluarkan pil transformasi dari senjata ajaib luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Itu adalah ramuan besar, kira-kira 2 kali ukuran ramuan biasa, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning muda. Ye Chong tidak ragu-ragu dan menelan pil besar itu dalam 1 tegukan. Segera, Ye Chong merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian, dengan letupan, Ye Chong berubah menjadi kucing pir besar dengan garis-garis kuning. Ternyata pil transformasi tersebut mengandung sari dan darah kucing. Namun sangat cocok untuk diubah menjadi kucing karena lebih ringan dan fleksibel. Jika Anda berlarian di halaman pada malam hari, orang lain akan mengira Anda sedang menangkap tikus. Meski penampilannya berubah menjadi kucing, kesadaran Ye Chong masih ada. Butuh beberapa kali baginya untuk beradaptasi dengan tubuh barunya ini. Namun, setelah berubah menjadi kucing, kekuatannya untuk sementara tidak dapat digunakan. Apalagi pakaian dan barang miliknya tidak jatuh ke tanah saat jenazah berganti. Ketika Ye Chong diam-diam terkejut, Sin Sin memberitahu Ye Chong bahwa dia hanya punya waktu 1 jam. Ye Chong dengan cepat menyembunyikan pakaiannya dan barang-barang lainnya. Karena saya tidak punya tangan, saya hanya bisa mengambilnya satu persatu dengan mulut saya, yang sangat merepotkan. Kemudian, Ye Chong melompat ke tembok keluarga kaya, dan kemudian memasuki halaman keluarga kaya. Lokasi di mana dia berada adalah taman belakang dengan bebatuan, kolam, paviliun, balkon, del. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong mengamati dunia dari sudut ini. Terasa aneh, seolah segala sesuatunya tampak lebih unggul. Saat itu sudah larut malam, dan banyak ruangan di halaman dimatikan lampunya. Ye Chong ada di halaman, berjingkat ke depan. Dia benar-benar tampak seperti kucing. Tidak lama kemudian, Ye Chong menemukan sebuah ruangan dengan lampu menyala, dan dia diam-diam mendekatinya. Setelah masuk ke pintu yang terbuka, ternyata ini adalah gudang. Di dalam rumah, ada 2 gadis yang masih sangat muda, sedang mengemasi barang-barang mereka dan mengobrol. Kedua gadis ini pastilah pelayan dari keluarga kaya ini, mereka muda dan cantik. Semangat air, ada beberapa orang di Sui Lingzi. Salah satu dari mereka, mengenakan gaun merah sederhana, memukuli kakinya dan mengeluh, saya tidak menyangka begitu banyak orang yang datang tiba-tiba hari ini. Saya benar-benar kelelahan. Di sisi lain, seorang gadis berpakaian kuning berkata, saya mendengar bahwa orang-orang ini semua adalah tamu terhormat di Istana Hantu Musim Semi. Anda tahu, kepala kita harus menghibur mereka seperti anjing pangkuan. Benarkah? Tampaknya mereka adalah orang-orang hebat. Xiao kata Hong. Xiao Huang tersenyum dan berkata, katakan padaku, jika kita berdandan bagus besok dan berjalan-jalan beberapa kali lagi di depan para murid Istana Hantu Musim Semi ini, apakah ada murid yang akan menyukai kita? Kamu juga akan menjadi tamu terhormat saat itu. Biarkan tuan kami menuangkan teh untukmu, kata Xiao Hong sambil tersenyum. Xiao Huang mengangguk dan berkata dengan sikap sok,
kalau begitu aku akan membawamu pergi dan kembali melayaniku. Sebaiknya kamu membuat tempat ini lebih besar dulu, jika tidak, orang-orang bau itu tidak akan meremehkanmu, merah terkekeh. Dasar pelacur kecil, biarkan aku melihat seberapa besar dirimu. Setelah mengatakan itu, Xiao Huang mengulurkan tangannya untuk mencicit ke arah Xiao Hong. Xiao Hong tersenyum dan melawan. Kedua gadis itu mulai berkelahi satu sama lain. Saat ini, Xiao Hong menemukan seekor kucing sedang menatap mereka di pintu. Xiao Hong memandang kucing itu dan merasa sedikit aneh. Apakah menurutmu kucing besar ini mendengarkan kita? Xiao Hong bertanya. Mereka berbicara tentang kucing yang diubah menjadi Ye Chong. Dan Ye Chong memang mendengarkan mereka berdua. Karena Ye Chong ingin mendengar apakah ada petunjuk tentang Black Widow dan Mu Rongyan. Oh, sepertinya benar, Xiao Huang juga bertanya-tanya. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia segera menoleh dan pura-pura tidak mendengarkan. Namun dengan cara ini, hal itu menjadi lebih jelas. Lihat, dia mengerti, kata Xiao Hong. Xiao Huang berkata, ini benar-benar aneh. Apakah ini kucing yang ada di halaman kita? Tidak, dia mungkin berlari dari luar, kata Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong tiba-tiba teringat sesuatu, melompat, berlari ke lemari di sebelahnya, dan mencari-cari sesuatu. Ye Chong tidak bisa mendengar informasi penting apapun dan ditemukan, jadi dia berbalik dan ingin pergi. Ketika dia hendak pergi, Xiao Hong mengeluarkan sesuatu dari lemari. Bau aneh tercium, bau seperti ini tidak terlihat oleh manusia. Tapi sebagai kucing, Ye Chong sangat sensitif terhadap bau ini. Itu tanaman catnip. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, berbalik dan ingin pergi, tapi dia tidak bisa lagi mengambil langkah maju. Di belakangnya, Xiao Hong sudah mendekat. Ye Chong mengangkat punggungnya, mengangkat ekornya, dan membuat postur bertahan, seperti kucing. Xiao Hong mendekati Ye Chong dan mengulurkan tangan kecilnya. Akibatnya, dia memegang sepotong catnip berbentuk bola di tangannya dan menggoyangkannya ke arah Ye Chong. Ye Chong langsung berada di puncak. Tak disangka, ia berubah menjadi wujud kucing bahkan memiliki kebiasaan yang sama dengan kucing. Kucing tidak tahan godaan catnip. Ye Chong mengertakkan gigi dan ingin berhenti. Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Namun aroma catnip begitu menggoda hingga hampir seluruh otot di tubuhnya menariknya untuk naik dan menjilatnya. Tidak peduli seberapa kuat kemauan Ye Chong, itu tidak ada gunanya dan dia segera kehilangan sifat kucingnya. Kucing yang ditransformasikan oleh Ye Chong berjalan selangkah demi selangkah ke kaki Xiao Hong, dan kemudian mulai menjilat catnip di tangan Xiao Hong. Ye Chong awalnya berpikir untuk hanya menjilatnya sekali dan kemudian berhenti, tapi tidak masalah jika dia menjilatnya sekali, itu hanya naik lebih tinggi dan dia tidak bisa berhenti sama sekali. Kucing yang diubah Ye Chong terus menjilati tanaman catnip di tangan Xiao Hong, membuat Xiao Hong terkikik. Saat ini, Xiao Huang juga datang dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kucing itu. Kedua gadis itu mengambil kucing yang telah diubah oleh Ye Chong, menggendongnya, dan kemudian duduk kembali di karpet. Xiao Huang menggendong kucing itu, sedangkan Xiao Hong memegang tanaman catnip, membiarkan kucing itu terus menjilatinya. Meski Ye Chong telah berubah menjadi kucing, indera perabanya masih ada. Ia kini terbungkus dalam tubuh yang lembut, dengan kepala masih bertumpu pada pahanya yang putih dan lembut, serta mulutnya masih menjilati bagian atas kepalanya. Ini hanyalah kenikmatan seperti peri. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa sangat bahagia menjadi anak kucing sepanjang waktu. Xiao Huang berkata, kucing ini lucu sekali, ayo kita pelihara. Xiao Hong berkata, oke, aku punya cara agar kucing cepat mengenali pemiliknya. Oh, ada apa? Xiao Huang penasaran diminta. Saya mendengar bahwa ketika seekor kucing melihat seseorang meninggalkan rumah, ia akan mengira orang tersebut sedang berburu. Jika Anda membawakannya sesuatu untuk dimakan ketika Anda kembali, ia akan sangat mengagumi Anda, kata Xiao Hong. Xiao Huang terkekeh. Benarkah? Kalau begitu tunggu sampai aku keluar besok dan merayu beberapa murid dari istana hantu musim semi agar dia kembali. Hehe,
Apakah dia akan lebih mengagumiku? Kedua gadis itu terkikik lagi. Ye Chong juga tahu bahwa dia salah menikmati cara ini, tapi itu adalah sifat kucing. Daya tarik catnip ini sungguh luar biasa. Setiap kali Ye Chong menjilat, dia berpikir, ini yang terakhir, aku akan pergi setelah yang ini. Tapi setelah mengambil satu jilatan, dia mengambil jilatan lagi, lalu jilatan lagi, dan terus menjilat. Saat ini, Xiao Hong tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, hari ini aku melihat dua wanita di penjara di gudang kayu di belakang. Siapakah kedua wanita itu? Xiao Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, tapi dia pasti semacam tahanan. Saya melihat dua murid menjaga pintu. Mendengar ini, Ye Chong terkejut. Akhirnya ada petunjuk tentang Murong Yan dan Akiao. Ye Chong mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya, segera pergi, kita tidak bisa tenggelam seperti ini lagi, kita hanya punya 1 jam, dan terlalu banyak waktu yang terbuang untuk kedua gadis yang mati ini. Sambil berpikir, pikir Ye Chong. Lagi ambil jilatan, 1 jilatan lagi lalu pergi. 1 jilatan lagi, 1 jilatan terakhir. Setelah itu aku tidak tahu berapa banyak jilatan yang kulakukan. Ye Chong akhirnya mengambil keputusan, memutar tubuhnya, melepaskan diri dari pelukan Xiao Huang, dan berlari keluar di malam hari. Xiao Hong dan Xiao Huang sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka kucing ini akan melepaskan catnipnya atas inisiatifnya sendiri. Xiao Hong melihat catnip di tangannya dan berkata, apakah ini palsu? Di sisi lain, Ye Chong dengan cepat menemukan lokasi gudang kayu. Di pintu gudang kayu, memang ada 2 murid istana hantu musim semi. Ye Chong menduga Black Widow dan Murong Yan dikurung di sini. Namun, sekarang Ye Chong adalah seekor kucing, tidak ada cara untuk segera menyelamatkan orang. Dia mengamati dengan cermat dan menemukan kunci tergantung di pinggang salah satu murid istana hantu musim semi. Ye Chong pertama-tama harus memikirkan cara untuk mencuri kuncinya. Ye Chong dengan cepat memikirkan cara, kemudian, dia menghampiri 2 murid istana hantu musim semi. Kedua murid istana hantu musim semi melirik kucing yang Ye Chong telah berubah, dan kemudian mengutuk, brengsek, aku kaget, ternyata itu kucing liar, minggir. Setelah mengatakan itu, salah satu dari mereka memang memberi isyarat, namun kucing liar di depannya tidak ketakutan seperti kucing liar lainnya. Sebaliknya, kucing liar itu membuat gerakan aneh di depan mereka. Ia berjalan 2 kali sambil berdiri tegak, lalu melakukan 2 kali backflip lagi. Hehe, binatang kecil ini cukup menarik. Tidak, dia cukup patuh. Kedua murid istana hantu musim semi mulai menggoda Ye Chong secara bergantian. Ye Chong tidak punya pilihan selain menelan amarahnya, memarahi kedua orang ini dalam pikirannya sambil mengikuti perintah mereka. Segera, dia berhasil menarik perhatian pihak lain, dan kemudian ketika pihak lain tertawa, dia mendapatkan kunci dari pinggang muridnya. Lalu, Ye Chong berbalik dan lari. Kedua murid istana hantu musim semi tertawa beberapa saat, sama sekali tidak menyadari bahwa kuncinya telah dicuri. Kucing yang diubah Ye Chong memiliki kunci di mulutnya, mencari barang-barang berguna di mana-mana. Sekarang dia telah mencuri kuncinya. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memancing kedua penjaga itu pergi. Tidak lama kemudian, Ye Chong berjalan ke gudang tempat tumpukan puing. Di dalam, dia menemukan petasan. Ini harus dipersiapkan untuk tahun baru Imlek sebentar lagi. Ketika Ye Chong melihat petasan, dia langsung memikirkan cara. Dia melompat ke dalam gudang, mengeluarkan 2 petasan kecil, dan kemudian memimpin lebih jauh. Kemudian, Ye Chong menemukan sekotak korek api lainnya. Sekarang Ye Chong berbentuk kucing dan tidak memiliki jari. Dia harus menggunakan mulutnya untuk melakukan sebagian besar tugas ini, jadi sangat merepotkan. Ye Chong berpikir dengan liar dalam benaknya, mungkin Pan Wei punya ide bagus, nama panggilannya adalah Kitten. Lalu, Ye Chong membawa barang-barang ini ke bebatuan di taman belakang. Dia menyalakan sumbu panjang di salah satu sudut. Saat ini, jika ada yang melihatnya, mereka akan menemukan pemandangan yang aneh. Seekor kucing besar bergaris kuning sedang menyalakan petasan.
Setelah menyalakan sekring, Ye Chong berlari diam-diam menuju gudang kayu secepat mungkin. Dalam beberapa detik, tiba-tiba terdengar dua suara teredam ke arah bebatuan. Itu adalah suara petasan yang meledak di dalam batu. Desain Ye Chong sangat pintar, suaranya tidak terlalu keras atau terlalu pelan, dan terdengar oleh dua murid istana hantu musim semi. Namun mereka yang sedang tidur hanya diganggu dan tidak dibangunkan. Tentu saja, dengan banyaknya ahli di halaman luas ini, saya khawatir banyak orang yang memperhatikan suara ini. Tujuan Ye Chong adalah untuk menarik kedua murid istana hantu musim semi ini pergi. Benar saja, kedua murid istana hantu musim semi yang idiot ini tertarik oleh suara itu dan segera berlari menuju bebatuan tempat suara itu berasal. Ye Chong tidak berani membuang waktu lagi. Setelah keduanya pergi, dia segera sampai di pintu gudang kayu. Ye Chong ingin membuka kunci gudang kayu, karena tidak cukup tinggi. Dia hanya bisa menahan kunci di mulutnya, lalu melompat, berharap bisa memasukkannya ke dalam lubang kunci. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya saya memasukkan kuncinya. Kemudian, Ye Chong mengambil kesempatan itu untuk memutar tubuhnya dan membuka kunci pintu dengan sekali klik. Kemudian, Ye Chong membuka pintu dan menemukan janda hitam Akiao dan Murong Yan terkunci di dalam. Keduanya tertarik dengan suara pintu terbuka dan menatap pintu dengan hati-hati. Namun mereka tidak menyangka kalau orang yang membukakan pintu itu sebenarnya adalah seekor kucing. Ye Chong berteriak putus asa, "Lari! Kenapa kamu berdiri di sana dengan bodoh?" Namun, di telinga Akiao dan Murong Yan, Ye Chong hanya menggonggong, "Meong meong meong." "Aduh, kucing sialan ini berani menggonggong ke arahku. Dia pasti kepanasan, lihat apakah aku tidak menamparmu sampai mati," tegur Akiao. Pada saat ini, Murong Yan tiba-tiba berkata, "Sepertinya pintunya terbuka untuk kita. Tidak ada orang di luar sekarang. Ayo lari." Baru kemudian, Akiao bereaksi dan melihat ke arah kucing yang diubah menjadi Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan kami?" Kucing yang berubah menjadi Ye Chong mengangguk. Akiao meraih Murong Yan, dan mereka berdua berlari keluar. Faktanya, Ye Chong sudah mengetahui situasi sekitarnya dan menemukan cara untuk melarikan diri di halaman ini. Dia membawa Akiao dan Murong Yan menyusuri jalan setapak dan berlari menuju pintu samping di halaman belakang. Sebelum mereka lari jauh, kedua murid istana hantu musim semi telah mengetahui bahwa tahanan telah melarikan diri. Yi Kuyu. Tahanan melarikan diri, sebuah teriakan segera membuat seluruh halaman menjadi berisik. Ada murid-murid dari istana hantu musim semi di sekeliling, bergegas keluar dari berbagai ruangan. Banyak pelayan keluarga kaya juga terbangun. Memanfaatkan kekacauan di halaman, Ye Chong, Akiao dan Murong Yan sudah berlari ke pintu samping. Namun, pintu samping ini dikunci dengan kunci besar yang berkarat. Akiao tidak ragu-ragu dan menendang pintu samping hingga terbuka dengan satu tendangan. Ketika dia hendak menarik Murong Yan pergi, semua orang dari istana hantu musim semi sudah menyusulnya. Salah satu pemimpinnya adalah San Shaohuang, pemilik kios istana hantu musim semi. San Shaohuang berjalan mengenakan piyama. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak. Dia tidak menyangka pihak lain akan bereaksi begitu cepat dan mengejar ketinggalan begitu cepat. Tepat ketika Ye Chong sedang memikirkan cara menyingkirkan musuh-musuh ini di istana hantu musim semi, dia tiba-tiba mendengar seseorang berkata di belakangnya, "Maaf, Kitty Cat, hari ini kamu mengorbankan dirimu demi orang lain untuk menyelamatkan kami. Saya kira kamu akan bisa menjadi manusia di kehidupan selanjutnya." Ini dikatakan oleh si hitam. Janda Akiao, Ye Chong tiba-tiba punya firasat buruk. Benar saja, sebelum Ye Chong sempat bereaksi, Akiao menendang kucing yang telah berubah menjadi Ye Chong. Ye Chong mengeluarkan "aduh" dan menembak ke arah San Shaohuang seperti bola meriam. Akiao ini layak menyandang gelar Black Widow. Kucing yang ditransformasikan oleh Ye Chong jelas menyelamatkan mereka, namun pada akhirnya, kucing itu tetap dibiarkan mati demi dia. Di saat yang sama, Akiao menyeret Murong Yan keluar dari pintu kecil dan berlari ke dalam kegelapan.
Ye Chong tidak menyangka Aqiao akan mengambil tindakan seperti itu dan menggunakan dirinya untuk melibatkan San Shao Huang. Dia dan Mu Rongyan melarikan diri terlebih dahulu. Namun tak ada yang salah dengan hal tersebut. Lagi pula Aco menganggap dirinya hanyalah seekor kucing. Ketika tubuh Ye Chong berada di udara, dia merasa seperti akan meledak, seolah-olah semua tulang di tubuhnya memanjang dengan cepat. 1 jam telah berlalu dan efek pil transformasi telah hilang. Awalnya, San Shao Huang mencemooh metode Aqiao dan tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dengan santai, mencoba mengusir kucing itu. Namun di luar dugaan, saat Ye Chong terbang mendekati San Shao Huang, efek pil transformasi berakhir, dan Ye Chong langsung kembali ke wujud manusia dari wujud kucingnya. Apalagi dia masih dalam keadaan telanjang bulat. San Shao Huang, termasuk para murid istana hantu musim semi di belakangnya, semuanya tercengang. Itu jelas seekor kucing, kenapa menjadi Ye Chong lagi? Sebelum San Shao Huang sempat bereaksi, Ye Chong sudah memukulnya hingga jatuh. Berkat gerakan Ye Chong yang sangat tidak terduga, San Shao Huang bahkan tidak bereaksi dan dipukul keras di dada oleh Ye Chong. Ye Chong menggunakan hampir seluruh kekuatannya dengan pukulan ini, tapi itu hanya membuat San Shao Huang mundur selangkah. Dapat dilihat bahwa budidaya master setengah langkah ini sangat kuat. San Shao Huang bereaksi dengan cepat, mendengus dingin, dan kekuatan besar keluar dari dadanya. Sebelum Ye Chong bisa menarik tangannya dipantulkan kembali oleh kekuatan tirani. Ye Chong memanfaatkan rebound tersebut dan melarikan diri ke belakang, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap. Saat ini, tubuh Ye Chong dikelilingi oleh lapisan ki merah tua. Ini adalah pakaian sementara yang dipadatkan Ye Chong dengan energi Dewa Naga. Lagi pula, tidak memakai pakaian tidak meningkatkan efektivitas tempur. Ingin melarikan diri, San Shao Huang sudah bereaksi saat ini dan mendengus dingin. Sekarang kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, saat dia mengatakan. Itu, San Shao Huang mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan ada kekuatan hisap yang kuat, muncul dari udara tipis, dia benar-benar menarik Ye Chong dari udara. Dan kekuatan hisap yang sangat kuat ini langsung menghentikan Ye Chong. Ye Chong berhenti di udara, dan kemudian terbang menuju San Shao Huang. Dengan kekuatan Ye Chong, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan hisap ini sama sekali. Ini adalah keahlian magis San Shao Huang, teknik penyerapan bintang. Ye Chong diam-diam berkata, "Tidak, Sin Sin, tolong aku." Roh 10.000 bunga mendengar suara Ye Chong di senjata ajaib luar angkasa, dan langsung memahaminya, berubah menjadi cahaya putih, dan terintegrasi ke dalam pikiran Ye Chong. Setelah Sin Sin memasuki tubuh Ye Chong, itu langsung meningkatkan kekuatan Ye Chong. Saat ini, Ye Chong telah tersedot di depan San Shao Huang. San Shao Huang mengepalkan tangannya yang lain dan meninju dada Ye Chong. Ye Chong juga meninju, dan tinju mereka bertabrakan dengan keras. Akibat dari kekuatan itu meledak, bahkan menyebabkan para murid istana hantu musim semi tidak jauh dari situ mundur beberapa langkah. Tapi Ye Chong terlempar ke belakang puluhan meter oleh pukulan San Shao Huang sebelum dia jatuh ke tanah, seluruh lengannya mati rasa. San Shao berkata, "Hei," tapi dia tidak menyangka kekuatan Ye Chong tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apakah karena kita pergi ke Danau Dewa musim semi? Memikirkan hal ini, San Shao Huang menjadi semakin marah. Ketika mereka berada di Danau Dewa musim semi, San Shao Huang sangat tertipu oleh Ye Chong. "Nak, menurutku kamu mendapatkan tulang wanita giok Dewa musim semi di Danau Dewa musim semi. Kan, serahkan segera, kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan," San Shao Huang berkata dengan dingin. Ye Chong sedikit tersenyum, "Tentu saja, saya tidak hanya mendapatkan jade Lady Bone dari Dewa musim semi, saya juga mendapatkan semua harta karun di bawah Danau Dewa musim semi. Tapi saya tidak ingin mengeluarkannya, bagaimana dengan itu?" Hal ini membuat San Shao Huang marah. Mencari kematian, memanfaatkan kemarahan San Shao Huang, Ye Chong tiba-tiba melompat dan mengambil inisiatif untuk menyerang San Shao Huang. Dengan restu Sin Sin, kekuatan Ye Chong meningkat pesat, dan dia memulai pertarungan sengit dengan San Shao Huang.
Meskipun Ye Chong dirugikan, dia belum dikalahkan. Setelah lebih dari selusin ronde, San Shaohuang merasa sedikit marah saat melihat Ye Chong tidak bisa mengalahkan Ye Chong untuk waktu yang lama, seperti kecoa yang menyebalkan. Dia sangat marah dan meningkatkan kecepatan serangannya. Dan pertahanan Ye Chong menjadi semakin sulit. Ye Chong mengertakkan gigi dan tahu bahwa dia harus menggunakan kartu asnya. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan kartu asnya, dia tidak akan bisa membunuh San Shaohuang. Setidaknya dia bisa memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi Ye Chong berpikir dan memimpin peluncuran alam Dewa Naga. Untuk sementara waktu, ruang dalam jarak 5 meter di sekitar Ye Chong berubah menjadi ungu. Seolah-olah udara tiba-tiba menjadi lebih tebal. San Shaohuang menemukan bahwa di ruang ungu ini, gerakannya menjadi sangat tidak mulus. Ye Chong tidak terpengaruh sama sekali. Ye Chong tiba-tiba mengulurkan jarinya dan meletakkannya di antara alis San Shaohuang. San Shaohuang sama sekali tidak menyadari hal ini. Tetapi sudah ada sedikit bekas api di antara alisnya, bersambung.